Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih dapat diperkumpulkan kembali, kita masih dapat diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas sebagaimana kewajiban kita sebagai mahasiswa, yakni menjalankan tugas yang diberikan oleh dosen-dosen tercinta kita. Nah, pada mata kuliah ini, yakni mata kuliah Sistem Operasional Perbankan Syariah, yang dimana tugasnya itu membuat materi terkait penghimpunan dana dan penyaluran dana serta fungsi jasa dan layanan pada bank syariah. Nah, sebelum itu izin perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asrea Arhan Fatan Ismail dengan NIM 2021 05010107. Nah, langsung saja pada materi yang pertama terkait penghimpunan dana bank syariah. Nah, penghimpunan dana bank syariah ini bisa kita gunakan, himpun menggunakan tiga kategori. Yang pertama ada tabungan, yang kedua ada giro, dan yang ketiga ada deposito. Nah, untuk ketiga kategori ini semua memiliki perbedaannya masing-masing. Nah, apa saja itu? Yang pertama yakni tabungan. Apa itu tabungan? Ya, tabungan adalah penyimpanan yang kapanpun bisa ditarik menggunakan kartu ATM. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu apa itu yang namanya kartu ATM. Dan yang kedua, ciri yang kedua dari tabungan yakni pembatasan penarikan tunai dan transfer. Nah, di tabungan ini kita terbatas ketika kita ingin menarik. Misal kita menarik di ATM itu kalau tidak salah batasnya hanya 10 juta. Kalau nggak salah. Dan untuk transfernya juga begitu, dia dibatasi. Berbeda dengan giro. Nah, giro adalah penyimpanan yang kapanpun bisa ditarik menggunakan cek. Nah, dia ditariknya menggunakan cek. Kalau tabungan tadi ditariknya menggunakan kartu ATM, sedangkan giro menggunakan cek atau bilet giro. Nah, kalau di kelebihan pada giro ini tidak ada pembatasan jumlah transaksi. Jadi kapanpun bisa, berapapun jumlah transaksi yang kita inginkan itu bisa. Itu giro. Dan selanjutnya ada deposito, penyimpanan berjangka yang hanya di waktu-waktu tertentu bisa ditarik. Misal 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Nah, semakin panjang waktunya, keuntungannya juga akan semakin besar. Nah, mungkin teman-teman bisa yang punya BRI Mobile, mungkin saya akan sedikit perlihatkan terkait deposito. Mungkin teman-teman juga masih ada yang bingung apa itu deposito. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya BRI Mobile bisa dibuka di bar lainnya. Kemudian di scroll ke bawah, kemudian dicari investasi. Nah, di investasi ini ada yang namanya deposito. Nah, kalau teman-teman masih begini, nah kita buka rekening deposito. Kemudian kita centang yang ini. Kemudian lanjut. Nah, ini teman-teman, ada di sini tertera deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Contoh, kita ambil contoh ketika kita ingin menempatkan penempatan awal nominal 5 juta coba. 5 juta. Nah, kalau teman-teman menempatkan dana awal sebanyak 5 juta, ketika teman-teman ingin menariknya dalam waktu 1 bulan, maka uang tersebut menjadi 5 juta 7 ribu. Nah, ketika teman-teman ingin menariknya dalam waktu 6 bulan, dalam waktu yang lebih lama, maka teman-teman akan mendapatkan hasil 5 juta 55 ribu rupiah. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, ini investasi dalam jangka waktu yang semakin lama semakin tinggi begitu. Namun deposito ini juga kadang tidak dianjurkan oleh beberapa investor. Karena kenapa? Karena keuntungannya sedikit. Karena memang pada dasarnya semakin sedikit resikonya juga, dananya juga yang diperoleh akan semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya, semakin besar resikonya, maka semakin besar keuntungan yang pasti akan kita dapatkan gitu. Jadi itu terkait deposito. Jadi teman-teman, kalau dana teman-teman tidak pengen dipakai dengan waktu yang cukup lama, ya bisa teman-teman simpan di deposito. Semakin lama waktunya teman-teman simpan, semakin banyak keuntungannya. Nah, teman-teman juga perlu ketahui ketika teman-teman menyimpannya dalam waktu jangka 6 bulan, terus teman-teman tarik dalam waktu 3 bulan, nah teman-teman akan mendapatkan sanksi atau denda.
Itu. Yang selanjutnya akad penghimpunan dana bank syariah. Kita akan membahas akad-akadnya. Ada berapa akad? Nah, di sini ada dua akad. Yang pertama akad wadiah, yang kedua ada akad mudharabah. Nah, yang pertama kita akan bahas akad wadiah. Akad wadiah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang kepada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Jadi simpelnya akad wadiah itu adalah titipan. Ketika kita ingin menitipkan barang kita kepada seseorang, maka orang tersebut menjaganya, kemudian kita memberikan uang kepada seseorang tersebut sebagai jasa penitipan. Gitu. Nah, akad wadiah ini ada dua. Yang pertama wadiayat al-amanah. Jadi merupakan titipan murni, barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya. Jadi ketika teman-teman menitipkan barang teman-teman seperti motor, misal teman-teman kalau menggunakan akad wadiayat al-amanah, misal saya sebagai yang diberi titipan, maka saya tidak boleh menggunakan motor tersebut, entah itu mau dipakai kemanapun, mau digunakan pergi ke kampus atau menggunakan untuk berbisnis, itu tidak boleh kalau kita menggunakan akad wadiayat al-amanah. Nah, kalau akad wadiayat al-amanah ini kalau di bank itu ada namanya deposito, apa ya namanya itu? Box deposito apalah namanya. Intinya apa namanya ya? Saya lupa namanya. Kalau tidak salah box deposito apalah itu. Yang dimana di tempat tersebut disediakan box yang dimana box itu akan diisi oleh uang-uang atau surat berharga lain sebagainya, yang dimana itu tidak boleh digunakan sampai batas waktu yang ditentukan kemudian dikembalikan. Jadi kalau sudah menggunakan akad wadiah yat al-amanah, teman-teman tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa diambil manfaatnya barang tersebut, cukup teman-teman jaga gitu. Nah, berbeda ketika wadiah yat ad-domanah. Nah, merupakan pengembangan dari wadiah yat al-amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Tidak idle maksudnya tidak digunakan untuk menggunakan menggunakan yang haram, misal. Seperti tadi, ketika saya diberi titipan motor. Nah, ketika saya diberi titipan motor, kemudian kita menggunakan akad wadiah yat ad-domanah, maka saya bisa menggunakan motor tersebut pergi ke kampus, membuka bisnis. Nah, kemudian itu nanti yang akan hasilnya yang akan kita bagi dua dengan si pemberi titipan sesuai dengan akadnya gitu. Nah, akad penghimpunan dana bank syariah yang kedua yakni ada akad mudharabah atau akad bagi hasil. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama atau sohibul almal menyediakan dana dan pihak kedua mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama secara awal. Nah, akad mudharabah ini adalah ada dua kategori. Yang pertama akad mudharabah mutlaqah dan yang kedua akad mudharabah muqayyadah. Jadi akad mudharabah mutlaqah yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan, gangguan apapun. Urusan yang berkaitan dengan proyek itu tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan pelanggan selain yang haram. Jadi teman-teman kalau menggunakan akad mudharabah mutlaqah, misal di bank, teman-teman meminjam dana kepada bank, kemudian bank memberikan dana, terserah teman-teman mau menggunakan dana tersebut untuk membuka usaha apa. Tidak ada kategori yang perlu diberikan oleh bank agar teman-teman melaksanakan usaha yang disesuaikan oleh bank. Teman-teman bebas mau melakukan apa saja, melakukan usaha ternak ayam, dimanapun, kapanpun, itu urusan teman-teman. Selain teman-teman tidak menggunakan untuk berbisnis yang haram, gitu. Nah, kalau itu akad mudharabah mutlaqah. Kalau akad mudharabah muqayyadah, maka sebaliknya, teman-teman akan diberikan dana oleh bank, tapi teman-teman dikasih batasan mau membuat usaha apa, waktunya di mana, kapan itu, caranya bagaimana dan lain sebagainya.
Jadi kita lanjut. Akad mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah yang berkebalikan dengan mutlaqah, yang dimana mutlaqah dibebaskan, sedangkan muqayyadah dibatasi. Jadi ketika kita menggunakan akad mudharabah muqayyadah, kita dibatasi oleh bank untuk berbisnis apa, begitu. Mau berbisnis harus berbisnis fotokopi misal. Nah, maka kita harus menjalankan bisnis fotokopi. Tempatnya di mana, kapan itu waktunya, caranya bagaimana, itu sudah sesuai kemauan bank. Itu ketika kita menggunakan akad mudharabah muqayyadah. Oh ya, sedikit juga penjelasan ulang terkait akad mudharabah. Nah, ketika akad mudharabah ini yang dimana ada sohibul mal atau bank yang memberikan dana, kemudian dikelola oleh mudharib, kemudian dikelola mudharib. Nah, ketika untung maka hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan akad. Kalau mau baginya 50-50 boleh, tergantung kesepakatan akadnya saja. Namun ketika rugi, maka yang akan menanggung semuanya adalah sohibul mal, dengan syarat si mudharib ini ruginya bukan karena kelalaiannya, misal ruginya karena bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya, bukan karena mudharibnya yang bermalas-malasan. Kalau mudharibnya yang bermalas-malasan itu beda cerita lagi, gitu. Nah, oke. Selanjutnya, ini. Oke, selanjutnya akad penyaluran dana bank syariah. Penyaluran dana bank syariah. Tadi penghimpunan dana, sekarang penyaluran dana. Yang pertama akad jual beli. Pertama itu ada akad jual beli. Akad yang pertama yakni akad murabaha. Nah, akad murabaha adalah kontrak jual beli atas barang tertentu yang bersifat amanah. Dalam transaksi tersebut, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang yang haram. Jadi ketika kita menjual barang kita, misal HP ku ini misal second. Jadi saya harus menjelaskan secara rinci kekurangan dari HP saya, begitu, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Itu akad murabaha. Yang kedua ada akad bai salam. Bai salam adalah akad jual beli suatu barang di mana harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati. Nah, misalnya akad bai salam ini adalah ketika kita ingin memesan barang lemari, kita ingin memesan lemari misal. Maka kita perlu memberikan dana terlebih dahulu agar si pembuat lemari juga ini memiliki modal untuk membeli kayu, kemudian memodel motif kayu yang dia inginkan, kemudian dibentuklah menjadi lemari. Maka perlu modal awal terlebih dahulu. Nah, itu namanya akad bai salam, di mana modalnya terlebih dahulu diberikan, kemudian barangnya di belakang. Yang selanjutnya ada akad istisna. Nah, akad istisna ini adalah kebalikan dari akad bai salam. Istisna adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli, atau yang biasa disebut dengan mustasni, dengan penjual atau biasa disebut dengan sani, di mana barang akan diperjualbelikan harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Jadi kalau tadi di akad bai salam di awal dananya, kemudian barangnya di belakang, ini kebalikannya. Barangnya dulu, kemudian dananya. Entah itu dananya nanti mau diberikan secara cicil atau secara sekaligus di belakang. Itu tergantung kesepakatan saja. Nah, akad penyaluran dana yang kedua yakni kerjasama. Setelah yang pertama tadi jual beli, yang kedua ada kerjasama atau bagi hasil. Yang pertama adalah akad mudharabah. Mudharabah atau bahasa Inggrisnya trustee profit sharing. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama atau sahibul almal menyediakan dana dan pihak kedua mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama secara awal. Saya kira ini juga tadi saya sudah jelaskan, di mana ada sohibul mal atau penyedia dana dan ada mudharib yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Ketika untung, maka mereka akan bagi sesuai kesepakatan. Namun ketika rugi, sohibul mal yang tanggung kerugiannya. Dengan syarat kerugiannya bukan karena kelalaian si mudharib. Yang kedua, musyarakah. Akad musyarakah atau joint venture profit sharing. Musyarakah adalah perjanjian dua pihak atau lebih untuk mengumpulkan modal mereka untuk membentuk perusahaan. Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dari kontribusi modal masing-masing. Begitu pula sebaliknya. Jadi contohnya itu ketika ada A, B, dan C
ada seseorang A, B, dan C ingin menjalankan suatu bisnis yang dimana A mengumpulkan dana semisal 50 juta modalnya 50 juta, si B mengumpulkan 30 juta, dan si C mengumpulkan 20 juta. Nah, kemudian mereka membangun suatu usaha yang dimana semuanya bekerja. Maka ketika semuanya bekerja, keuntungannya itu 50% akan diberikan kepada si A sesuai dengan proporsional proporsi dari modal yang dia berikan. Semakin banyak modalnya, semakin banyak juga untungnya. Jadi begitu. 50% hasil keuntungannya diberi kepada A, 30% kepada B, dan 20% kepada C. Nah, itu ketika untung. Namun ketika rugi juga sebaliknya. Yang paling banyak menanggung kerugian adalah si A ketika mengalami kerugian karena dana yang dia berikan juga banyak. Gitu. Semakin banyak dana yang diberikan, ketika rugi juga akan mengalami kerugian yang banyak. Namun ketika untung mengalami juga keuntungan yang banyak. Begitu. Namun itu ketika semuanya bekerja sama, semua pemodal bekerja sama, memiliki skill yang sama dan memiliki pekerjaan yang sama beratnya. Namun bagaimana ketika cuma yang B dan C saja yang bekerja, sedangkan A walaupun modalnya banyak tapi dia tidak ikut bekerja. Nah, bagaimana pembagiannya? Nah, itu ada lagi pembagian khususnya. Nah, yang selanjutnya akad penyaluran dana bank syariah. Yang ketiga ada akad sewa menyewa. Yang dimana tadi yang pertama jual beli, yang kedua bagi hasil, yang ketiga, yang terakhir sewa menyewa. Nah, akad sewa menyewa yang pertama adalah akad ijaroh. Akad ijaroh adalah pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah. Nah, sekaligus saya akan membahas akad ijaroh muntahiyah ditamlik sewa sampai beli. Setelah akad ijarah atau sewa dilakukan, penyewa dapat diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan. Jadi contohnya ketika akad ijarah atau akad sewa, misal saya menyewakan mobil kepada teman saya, sebut saja si A. Si A ini memakai mobil saya selama 1 hari, maka dia akan saya mematok harga itu kalau 1 hari 500.000. Nah, jadi karena dia pakai mobil saya selama 1 hari, maka saya mendapatkan uang 500.000. Dia sewa mobil saya begitu selama 1 hari. Ketika sudah 1 hari, maka dia harus mengembalikan mobil saya. Namun ketika teman saya yang si A terus menyewa-nyewa terus mobil saya dalam waktu seminggu mungkin 5 kali sampai 6 kali dia sewa. Jadi saya bilang nih, daripada kau sewa terus, mending kau beli mobilku. Nah, gitu. Jadi ketika dia sudah saya tawari menggunakan kata-kata tadi, daripada sewa terus, mending beli, maka di sini akad ijarah muntahiyah bitamlik diterapkan gitu. Pada sewa-sewa terus mending dibeli saja kan. Nah, selanjutnya fungsi jasa dan layanan. Yang pertama ada akad wakalah. Akad wakalah adalah akad perwakilan. Nah, simpelnya akad perwakilan. Jadi contohnya itu saya sebagai ini contohnya. Contoh, terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacara karena terdakwa juga tidak terlalu tahu terkait hukum, maka dia menyerahkan urusannya kepada pengacara. Atau misal wali nikah juga nih, wali nikah misal orang tuanya tidak ada, kakaknya, saudara-saudara, keluarganya semua tidak ada, maka dia bisa menyerahkan urusan nikahnya kepada wali nikah. Begitu pula dengan bisnis, ketika misal saya lagi di luar negeri, sedangkan ada yang pengen beli bajuku, saya menjual baju misal, saya menjual baju namun saya berada di luar negeri, maka baju yang saya jual tadi bisa saya wakilkan kepada orang untuk dijualkan agar bisnis saya jalan terus menerus. Nah, itu akad wakalah. Dan selanjutnya akad hawalah. Hawalah adalah akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada 3 pihak. Pertama, pihak yang berutang atau muhil, pihak yang menerima utang atau muhal, dan yang ketiga adalah pihak yang menerima pemindahan muhal alaih. Nah, contoh akad hawalah ini misal saya punya si A punya hutang sama si B sebesar 30 juta, si B punya hutang kepada si C sebesar 30 juta, si C punya hutang kepada si A sebesar 30 juta. Daripada mereka capek-capek buku urus hutangnya, lebih baik hutangnya dilunaskan karena juga sama Ji. Si A punya hutang ke B, punya hutang C punya hutang ke A. Lebih baik karena semuanya sama-sama 30 juta, lebih baik
ditiadakan semua sesuai kesepakatan daripada capek-capek membayar begitu. Itu akad hawalah. Yang selanjutnya ada akad sarf. Sarf adalah suatu kesepakatan dalam transaksi jual beli di antara dua valuta baik yang sejenis maupun dengan mata uang negara lain. Jadi akad sarf ini adalah seperti pertukaran mata uang dolar dengan rupiah atau rupiah diganti ringgit atau bahkan rupiah dengan rupiah. Jadi ketika uang rupiahnya teman-teman misal uang koin semua bisa teman-teman tukarkan dengan uang kertas yang nominalnya lebih tinggi daripada teman-teman capek-capek bawa uang koin kemana-mana untuk jual beli, untuk berbelanja. Lebih baik ditukarkan menggunakan uang kertas dengan nominal yang lebih tinggi, dengan nilai yang lebih tinggi. Gitu. Itu akad sarf. Selanjutnya tunggu, ini error. Aduh, lagi error. Nah, selanjutnya akad qard. Transaksi qard adalah transaksi pinjam meminjam dana, yaitu memberikan pinjaman kepada pihak yang patut mendapatkannya tanpa imbalan dengan pengembalian sebesar pokok pinjaman secara sekaligus atau angsuran dalam jangka waktu yang dipinjamkan. Jadi akad qard ini juga ada dalam sistem bank konvensional. Namun kalau dalam bank konvensional dia memberikan pinjaman dengan bunga. Nah, bedanya kalau di syariah dia memberikan pinjaman kepada peminjam dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya tanpa meminta imbalan sepeser pun. Jadi kalau dia pinjam 10 juta, ya dikembalikan juga 10 juta. Ketika pinjam 11 juta, ya dikembalikan juga 11 juta tanpa ada yang dilebihkan, tanpa ada bunganya seperti itu. Ya selanjutnya akad kapalah. Kapalah adalah menjadikan seseorang pihak ketiga sebagai penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang. Nah, ini ada dua pendapat. Yang pertama dengan pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, yakni keduanya dipandang berhutang. Yang sedangkan di mazhab Hanafi yang berhutang ya yang mengatakan bahwa dirinya berhutang saja. Misal begini contohnya. Misal saya mau meminjam uang kepada bank, namun saya tidak masuk kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya ini begitu. Nah, maka saya bisa menggunakan akad kapalah. Saya bisa memberikan penjamin orang lain. Misal saya akrab dengan Pak Gubernur, Pak Alimasi misal. Nah, saya bisa menjual namanya, bahasa kasarnya menjual. Saya menjual namanya. Saya akrab dengan Pak Alimasi begini, dan Pak Alimasi juga setuju untuk memberikan namanya kepada bank bahwa ketika saya tidak sanggup membayar utang saya, maka Pak Alimasi yang menggantikan saya, begitu. Nah, ini kalau mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, keduanya saya dan Pak Alimasi dikenakan sebagai orang yang berhutang. Namun kalau pada mazhab Hanafi, saya saja yang berhutang, Pak Alimasi tidak. Begitu. Jadi ketika saya tidak sanggup membayar utang saya, ada Pak Alimasi yang bertanggung jawab di belakang. Aman, gitu. Yang selanjutnya ada akad rahan. Rahan adalah akad penggadaian barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan mata uang sebagai gantinya. Contoh, menggadaikan KTP untuk mendapat pinjaman. Ini juga sudah jelas. Banyak sekali di penggadaian ketika kita ingin meminjam barang, meminjam uang, agar uang tersebut dikembalikan, maka harus ada yang digadaikan, misal KTP, misal apalagi namanya SIM atau surat-surat berharga lainnya. Nah, mungkin cuma cukup itu yang dapat kami sampaikan terkait tugas ini. Ada sedikit quotes. Dirimu yang sekarang adalah hasil dari apa yang kamu lakukan kemarin. Mungkin cuma itu sedikit terkait apa yang bisa saya sampaikan dengan judul materi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta fungsi jasa dan layanan pada bank syariah. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para teman-teman yang memperhatikan dan para dosen juga. Saya akhiri. Alhaqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.